welcome back again. Next destinasi kita, Pariaman Mangrove Park. Ini letaknya di Pariaman. Tempatnya di Desa Apar. Tadi saya cari informasi juga. Nah, ini banyak tanaman mangrove di sini. Nanti di dalam nanti gue jelasin. Kita sharing ya mengenai manfaat dan kegunaan, atau bukan manfaat sih, ya manfaat tanaman mangrove ini gitu untuk ekosistem. Alright, so let's go. Hai guys, jadi kita sudah ada di hutan mangrove di daerah Pariaman ini ya kan. Nah, gue mungkin akan berbagi sedikit pengetahuan lah ya. Walaupun gue juga masih tetap belajar ya kan. Tapi kita bakalan explain manfaat si hutan mangrove ini atau tanaman mangrove ini ya kan. Nah, tanaman mangrove ini biasanya digunakan untuk biasanya ada menyediakan ya ketersediaan aneka ragam hayati sih, terutama gitu ya kan. Karena dia banyak menampung spesies-spesies binatang di dalam. Contohnya kayak kepiting, ada ikan ya kan. Nah, salah satunya itu yang bermanfaat untuk kita ya kan, istilahnya menyediakan keanekaragaman hayati aja gitu ya kan. Bukan aja sih. Tapi maksudnya lebih lah kan gitu kan. Kalau jadi isi ekosistem dan habitat binatang itu agak terlindungi lah kalau seandainya masih terjaga hutan mangrove-nya ini. Gitu guys. Jadi gitu cuy. Jadi kalau seandainya kita apapun kalau yang kita tidak jaga itu sama aja enggak ya kan? Termasuk hati. Makanya kalau kata Agim, jagalah hati. Jadi kita jangan kau hakimi, salah ya. Jadi gitu loh. Jadi intinya si mangrove ini salah satunya adalah untuk menjaga ketersediaan ya. Itu tuh menyediakan aneka ragam hayati sih, terutama ikan ya. Ikan, kepiting dan lain sebagainya. Gitu yang habitatnya biasa ada kayak macam di rawa-rawa gini ya. Gitu guys, itu salah satunya. Nah, jadi si mangrove ini juga membiarkan membantu beberapa spesies binatang itu untuk berkembang biak di sini, terutama ikan, kepiting, udang dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi impactnya si hutan mangrove ini kalau kualitasnya masih bagus, jadi populasi ikan juga semakin meningkat gitu. Dan itu juga berpengaruh untuk istilahnya tangkapan ikan, nelayan seperti apa, karena memang dia akan berkembang biaknya lebih banyak gitu. Nah oke, mungkin yang kedua apa cuy? Oke, untuk yang kedua, manfaat mangrove ini yaitu sebagai mata pencarian untuk masyarakat sekitar. Contoh seperti nelayan, terus menjaga ekosistemannya seperti ikan, terus airnya. Ekosistem mangrove yang baik itu menghasilkan ikan yang baik juga untuk dipancing dan untuk bercocok tanam. Nah, di saat mangrove ini punah, maka untuk ikan secara tidak langsung ikan ikut punah juga, dikarenakan ya karena ekosistemnya tadi, yang karena ikan itu berlindung di bawah pohon mangrove. Nah, itu menyebabkan kerugian juga untuk masyarakat dan petani, khususnya nelayan. Jadi yang ketiga nih, manfaat si mangrove ini juga menjaga kualitas air. Jadi dengan jaringan akar yang kuat dan vegetasinya yang lainnya yang kuat juga, jadi dia bakalan ngejebak si polutannya, logam berat dan lain sebagainya, sehingga si kualitas air itu jadi lebih terjaga. Jadi gitu guys.
Jadi kalau boleh dikatakan si fungsinya juga lebih daripada apa ya, gitu kan? Karena ini juga bakalan apa, di bawah-bawah sini juga akan ada penyu gitu yang hidup ya kan, kepiting, udang, asal jangan kepiting ketek, ketek bau. Kayak serius, kepiting, ikan gitu ya kan. So jadi habitatnya memang harus dijaga ya, populasinya juga harus tetap dijaga, keberadaannya juga harus tetap dijaga gitu ya kan. Nah oke. Mungkin itu salah satunya, salah tiganya. Yang pertama tadi udah disebutkan 2, 3. Set. Jadi guys, yang keempat adalah Pertahanan pantai. pantai. Jadi kan kalau pantai ini kan banyak apa? Gelombangnya. Iya, Gelombang besar, angin topan dan lain sebagainya. Jadi ini untuk pertahanan pesisir pantai sih. Jadi kalau seandainya mungkin kalau ada gelombang atau apa kan bisa masih terhambat lah gitu ya kan sama tanaman-tanaman ini. Karena dia kuat juga loh, cuy, akarnya. Vegetasinya juga kuat banget gitu ya kan. So itulah ya apa tadi? Pertahanan pantai. Pertahanan pantai untuk komunitas pesisir. Iya. Biasanya gitu. Oke. Untuk yang kelima cuy, Itu penyerapan karbon. Penyerapan karbon yang mangrove ini lebih kuat ya, 2 hingga 4 kali lipat lebih besar ya. lebih besar dari hutan tropis. Penyerapan karbonnya. Ini juga istilahnya sangat berpengaruh banget untuk apa namanya, melindungi dari perubahan iklim ya. Iya, perubahan iklim. Iklim global atau global global warming ya kan. Karena dia kalau misalkan kebanyakan karbon itu kan nggak bagus juga dia ya kan. Nah dia serap tuh karbon terus ke tadi juga yang gue bilang juga istilahnya kan menghambat sedimentasi di apa namanya tuh, sedimentasi itu pengendapan gitu. Jadi untuk istilahnya akar-akarnya ini kan kuat, jadi bisa menahan atau menghalau apa namanya tuh gelombang. Terus istilahnya pohon-pohon yang di bawah itu bisa buat untuk habitat buat apa binatang-binatang yang lain, ikan, kepiting dan lain sebagainya ya kan. Jadi kebayang nggak sih kalau seandainya nggak dibantu sama mangrove ini gimana? So tetap safe, lestarikan hutan mangrove ini. Nah buat yang keenam adalah Sumber material untuk masyarakatnya. Karena udah banyak banget sih fungsinya ya kan, menyerap emisi karbon dan lain sebagainya. Jadi mungkin si kualitas airnya juga jadi makin bagus dan si ikannya juga populasinya juga semakin banyak. Oke. Nah itu kan kita bisa konsumsi nih. Nah tapi cuy, ada juga nih si tanaman mangrove-nya ini sendiri loh, dia masih punya manfaat juga. Itu sebagai antibakterial gitu. Jadi baru ditemukan istilahnya secara biologis lah, biologikal. Nah, jadi ini adalah sumber biologis baru gitu ya kan, yang ada terkandung dalam si pohon mangrove ini. Itu sebagai bahan antibakterial dan bukan antigen, gue jadi salah tuh kan, jadi kira tahan lama yang ada di terkandung di dalam si hutan mangrove ini. Tapi ya cepat punah juga gitu, dikarenakan ya banyak lah kalau misalkan udah dekat-dekat yang masih terjangkau kayak gini biasanya kan masih bisa dirusak juga ya kan gitu kan. Jadi memang tugas kita untuk bisa melestarikan hutan mangrove ini dengan cara ya reboisasi ya, dengan menanam ulang lagi gitu ya kan, sehingga masih tetap bisa terawat dan terlestarikan. Oke. Nah, tapi selain itu manfaatnya juga bisa untuk masyarakat setempat menggunakan untuk sebagai obat. Oh iya itu antibakterial tadi itu gue bilang. Obat terus ya pohon-pohonnya bisa buat bangunan. Atau apa sama kalau misalkan udah kuat itu kan sebetulnya si vegetasinya itu kan kuat juga ya. Kuat juga gitu. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan lah untuk lingkungan pesisir lain. Nah itu. Nah kemudian kita jalan aja deh, yuk ke sana biar kita susurin juga gitu, biar kita bisa ini juga. Nah selain daripada mungkin tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, nah ini juga kadang-kadang ada mega proyek juga gitu ya, merusak pesisir pantai ini gitu kan. Ya pembangunan yang berkelanjutan, ya maksudnya beda-beda sih maksudnya.
kayak ada yang sampai apa namanya tuh dijadikan tambang udang dengan skala besar ya kan. Jadi sebetulnya ya itu ekosistemnya itu bakalan habis lah ya. Nah, jadi salah satu yang membuat punah itu adalah tangan manusia. iya, manusia sendiri gitu ya kan. Sebetulnya ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sih gitu ya kan, dengan kualitas yang dalam artian tadi berbagai macam manfaat itu pertumbuhan ekonomi kita juga sebetulnya kayak nelayan ini juga akan lebih terbantu sih. Tapi dikarenakan mungkin gitu kan dia tidak berpikir sampai side effect-nya jangka panjangnya itu seperti apa, jadi terkadang mereka udah kita manfaatkan nih lahan gitu, apalagi kan si udang subur banget dong, tinggal di seperti ini ya kan, di habitat yang kayak gini, habis gitu dibikin tambak udang yang skala besar kayak macam di Vietnam atau di mana ya kan. Nah itu jadi apa namanya itu side effect-nya juga nanti gede juga, itu akan cepet diabrasi. Pantai kan dulunya kan kalau misalkan ini lo lihat kan dulu pantai Padang aja jauh kan, buset sekarang udah nyampe mau ke jalan gitu kan. Nah itulah jadi berapa meter gitu. Jadi memang istilahnya seiring berjalan waktu, apalagi istilahnya global warming atau pemanasan global ini yang akan menimbulkan atau menyebabkan istilahnya si pasang air, surut air laut juga itu akan tidak terkendali gitu ya kan. So, jadi ya itu kira-kira udah sampai poin ke-7 ya, kurang lebih lah kita akan kasih 8 poin gitu kan, penggunaan dan kemanfaatan mangrove ini. Oke, kita akan jalan atau kita naik ke atas, nanti kita bakalan kasih tahu yang ke-8. Alright? Nah, yang ke-8 ini dia sebagai pertahanan dari badai. Sudah terkena badai badai kehidupan aja. Bukan badai cinta. Najis banget sih gue. Maksudnya perlindungan dari badai. Badai ini maka kalau misalnya di pesisir pantai ini kan kita udah sering banget ya ngerasain badai. Pasirnya gitu ya kan. Nah, ini juga sebagai penahan atau penyangga gitu ya kan, supaya si badai itu enggak langsung enggak kan, kita ada pemukiman juga sih beberapa ratus meter dari sini gitu ya kan. Jadi kalau nggak terhalau dulu sama ini, kebayang nggak lo sampai tahun berapa tuh pernah ada kan yang sampai apa namanya yang atapnya terbang sampai si air lautnya sampai nyampe ke rumah ya kan. Jadi kalau seandainya mau main surfing itu nggak harus dia pergi ke pantai, dia udah tinggal keluar teras sudah langsung surfing. Jadi itulah kira-kira hal yang harus kita tetap jaga dari pelestarian si mangrove ini. Sebetulnya masih banyak sih manfaatnya yang lain, tapi yang kita sebutkan ya beberapa aja ya kan, 8 poin aja. Cuma sekedar kita membagi aja gitu kan, mungkin karena kita juga mengetahui atau kayak gitu, kita sama-sama belajar juga ya, dan kita bukan mengedukasi juga karena kita bukan guru. I'm not teacher, tapi ya gue cuma berbagi aja gitu, supaya yang mungkin istilahnya sama sekali yang belum tahu kayak gue gini gitu ya kan, bisa learning lah lebih gitu ya kan, bisa tahu manfaatnya, bisa tahu istilahnya fungsinya untuk apa. So, jadi kita tidak menyia-nyiakan dan tetap melestarikan alam sekitar kita. Alright? Nah, guys, jadi kebetulan kalau sore kayak gini agak ramai. Tapi tahu lah ya, masing-masing orang punya tujuan datang ke sini atau seperti apa. Jadi yang kita harapkan sih tetap aja kita tetap harus jaga lah ya, jaga kelestariannya, jaga untuk supaya kita tetap bisa menikmati, bisa menjaga, bisa ada yang perlu gitu. Kan kasihan juga tuh kayak nelayan-nelayan atau istilahnya yang istilahnya sekarang populasi ikannya menurun ya kan, makin lama makin ekstrim. Kadang-kadang dia pergi terus pulang nggak balik lagi, udah banyak jauh masalah atau nama ya. Jadi ya untuk semua di dalam kondisi yang seperti ini sekarang, agak serius ya juga melo juga. Jadi gua sih lebih kayak semoga kita semua dikasihkan kekuatan dalam menghadapi badai pandemi ini, supaya kita bisa pulih
balik lagi. bisa beraktivitas normal lagi. Ini normal lagi, kita nggak terhalang hal-hal yang dengan di apa biasanya kita kemana-mana gampang. Iya, sekarang Kan gua pulang kampung aja susah ya kan, karena harus PCR dan lain sebagainya. Dan satu informasi lagi guys, di sini memang di Pariaman ini agak ada apa namanya udaranya kan memiliki pantai saja. Dan satu lagi ya, Pariaman itu termasuk surga pantai kali ya, Iya. karena pantainya banyak banget ya. Coba lo bisa sebutin nggak yang pantai apa aja sih di Pariaman Pariaman ini? ada Pantai Cermin, Cermin, Pantai Katak. Mirror, Mirror. Mirror Beach, bukan beach, beach. Ini Mirror Beach, Pantai Cermin ya. Iya, terus Pantai Kata, Kata KATA, kata ya, oke. Terus Pantai Kata, Gandoria, Terus? Gandoria itu apa sih? Gandoria, Gandoria itu kayaknya warnanya gandaria gitu kalau di kita ya, nggak beda ya? nggak tahu. Gandaria, terus Terus Cermin, Kata, Gandaria, terus apa lagi? pantai apa? Tiram, Ya, Tiram, Pantai Ketaping. Apar, Ketaping, ada 6 sekitaran lebih lah ya, daripada segitu, tapi yang biasa Iya. udah ngehits ya, Favorit lah. favorite lah untuk destinasi biasanya liburan atau kayak gimana gitu kan. Piknik. Biasanya piknik, masih musim piknik. Nggak boleh piknik cuy sekarang, pikniknya engap sekarang pakai masker. Yoi. Jadi oke. Nah sekarang kita berbagi tips mengenai vaksin ini nih. Lu kan udah pernah vaksin ini, ya kan? Apa sih yang lo rasain setelah Sakit. vaksin itu? Sakit lah ya kan? Sakit ini. Sakitnya di sini. Kalau di sini kita lagi. Jadi guys, kita bukannya apa ya keluar, orang lain lagi pandemik. Itu banyak tuh di komen. Orang lain lagi pandemik nih. Lu bisa jalan-jalan cuy. Nggak PPKM apa di situ gitu ya. Hal yang paling bagus lu jawab apa ya? Menurut lo gitu. Versi gua. Iya, versi lo. Karena kita mau vlog bukan tempat keramaian sih. Salah satunya. Jawaban dari gue ya. Terus yang kita pergi juga jauh dari kota kok. Maksudnya bukan jauh dari pusat kota, nggak cuman ya di pinggir kota lah, yang nggak ada perbukitan. Ya kali banyak orang di sana. Jadi Yang kita banyak tuh hewannya tuh. enggak sih, gue sih nggak perlu mengklarifikasi itu ya. Iya. Sebetulnya cuman gue menjawab aja pertanyaan orang gitu. Kenapa sih lo masih bisa gitu ya kan main gitu kan kita mas? Gimana ya? Jadi gue jelasin ya. Jadi gue nge-vlog ini gitu, ambil video ini tuh gue benar-benar ke alam gitu. Dan itu bukan tempat wisata. Mungkin ada beberapa sih, tapi memang itu dengan prokes yang baik gitu ya kan. Tetap harus menggunakan masker. Kenapa sih gue nggak pakai masker gitu ya sekarang dalam ngomong atau kayak gimana gitu? Gue nggak kuat ngap gue. Jadi itu ya I have a reason gitu ya kan. Tapi gue tetap sih kalau di jalan atau ketemu sama orang tetap menggunakan masker ya kan. Nah. Terus yang kedua gitu ya kan, kenapa sih masa PPKM masih juga main kayak gimana gitu? Justru ini adalah solusi gue menghadapi stres cuy. Iya. Gila lo 30 hari tanggal 30 hari di rumah. Iya, gue tipikal orang yang nggak pernah bisa diam di rumah. Iya di sana tuh. Jadi bukan gue nggak pernah keluar pun, gue nggak pernah kerumunan sih sebetulnya gitu. Gue yang nggak seneng hangout, nongkrong di kafe yang banyakan, ngobrol atau whatever lah kan. Gue memang seneng kayak gini gitu dari dulu. Gue pergi ke tempat yang sepi, terus kemudian mungkin gue bisa lebih mendekatkan diri terhadap diri gue ya. Bukan mendekatkan diri gue terhadap orang lain ya, tapi gue lebih mendekatkan diri terhadap gue mengetahui diri gue gitu. Dengan kesendirian dan dengan gue karena mungkin gue agak-agak soliter soliter gitu ya kan. Jadi ya memang istilahnya gue yang gue datengin itu adalah tempat-tempat di mana jarang gitu orang yang berkunjung, karena mungkin istilahnya orang lebih cenderung lebih seneng hangout di kafe atau apa gitu ya kan. Nah sekarang kafenya itu juga nggak bisa buka ya, otomatis harus stay at home. Nah kalau gue sendiri gitu biasa main ke hutan gitu, teman-teman gue ikan, teman-teman gue burung. Nah satu lagi nih, populasi burung juga di mangrove itu banyak banget. Jadi kalau bisa dengar guys, di sebelah sana itu gila, itu teh recet kalau kata orang Sunda, recet tuh langsung bersaut-sautan gitu ya kan.
Nah itu banyak banget, berarti kan di situ tuh populasi burung juga bagus gitu. Nah so guys yang suka burung, please lah rilis gitu kan. Ada kan kemarin kan ada beberapa berita yang gua agak salut juga sih, yang bule beli si burung terus kemudian dilepasin lagi sama dia. Iya, dibeli sama dia, sama yang tukang burung itu, terus kemudian dilepasin lagi, dirilis lagi dia. Setiap kali dia beli, dia rilis gitu. Jadi ya maksudnya gua tidak menghalangi hobi orang yang punya burung gitu ya kan. Tapi maksudnya gue gitu kan ya, burung-burung yang istilahnya populasinya sudah sudah menipis ya. I have to ngomong is not warning ya, tapi lebih ke yang gua reminding aja gitu. Lebih bagus kita rilis aja lah, gitu ya kan. Kayak kemarin itu kan yang di Mas kamera penasaran mau ngomong. Oke Mas, gimana? Enggak, saya mau ngomong yang ini, yang masalah burung. Waktu kemarin kan yang ada kita vlog kita yang ketiga kalau nggak salah di di proklamator, terjun proklamator tuh. Nah sebenarnya saya tuh dapat itu video jalak batu tuh kan. Cuman orang tuh banyak yang suka sama jalak batu, makanya saya nggak ditampilin di situ karena itu bakal dihunting pasti. Itu pasti bakal dihunting karena itu jalak batu itu paling susah itu. Dan cuy, gue baru pertama ya, as long as gue ke alam atau kayak gimana yang sering banget gitu gue liat elang itu di sini. Di sini. Gue sampai beberapa kali gue pergi ke mana gitu kan, gila itu si elang itu masih mantap banget, masih berterbangan. Jadi gue rasa populasinya masih baik lah. Dan satu lagi nih, kemarin gue agak kesal juga, maaf ya, bukan gue sosok di gitu kan, kayak harimau yang kena jebakan aja kan, tahu lah kan. Harimau Sumatera cuy, cuman beberapa lagi populasinya dan diburu gitu. Nah gue nggak tahu lah ya gitu, mungkin istilahnya benefitnya atau profitnya untuk mereka orang ada ya kan gitu kan. Apalagi yang sekarang istilahnya tren fashion juga masih tetap istilahnya ada yang menggunakan animal gitu kan, abuse gitu kan untuk istilahnya produknya, itu mau krokodil dalam artian yang bukan merek krokodil, maksudnya yang menggunakan kulit buaya gitu kan. Itu buaya apa? Buaya buntung. Nah ya kan, krokodil. Kalau buaya bulu angsa cuy. Iya, bulu angsa. Buat itu ya. Jacket atau apa gitu kan, istilahnya fashion lah, lebih ke situ. Apalagi ada tas-tas mahal juga yang benar-benar masih ada yang tas-tas yang ratusan juta itu. Dari kulit ular, dari whatever lah itu ya kan, yang tetap ada hubungannya dengan animal abuse. Jadi ya gue sih ya terserah lah mau pakai produk yang ratusan juta atau kayak gimana gitu ya kan, itu hak kalian lah ya kan. Tapi ya come on lah, ada common sense lah, ada akal sehat kita untuk menggunakan itu semua gitu ya kan. Apalagi makanya sekarang tuh lebih banyak istilahnya orang jadi vegetarian. Iya. Makan tumbuh-tumbuhan. Makan tumbuh-tumbuhan dikarenakan ya animal, kadang-kadang misalnya kita makan ayam, ayam kan tahu kan ada yang sampai di bang, udah nggak manusiawi sekali gitu, nggak binatangan, right? Binatang. Gitu kan. Sedangkan kita aja manusia aja tetap aja mempertaruhkan atau memperjuangkan kemanusiaan, lah binatang juga berhak. Iya. Nah sekarang kenapa gitu kan banyak rantai makanan putus ya kan. Nah kayak lu pernah lihat nggak kayak macam perubahan iklim terus banyak kobra, Banyak ular ya. ular gitu kan. Terus kemudian banyak tikus gitu kan, kayak gua tadi anjir keingetan tikus, gua benci itu. Jadi ya rantai makanan tuh emang nggak boleh putus cuy. Jadi kalau seandainya populasinya semisal si ularnya diburu nih gitu, otomatis populasi si tikus itu bakalan naik. Nah dia kan bakalan ngerusak kemana-mana tuh, termasuk rusak barang gua juga ya kan. Nah kayak itu apa? sepatu gue. Nah terus begitu juga selanjutnya, itu kan dia circle gitu. Jadi kalau seandainya terputus satu, nah automatically populasi yang lain akan membludak. Dan itu akan merupakan jadi kayak hama. Dan satu lagi kayak kalian ya, kayak misalkan kayak datang kemana gitu kan, konservasi
mau ada yang monyet itu loh, monyet ya kan atau apa ya kan. Monyet kok lihat ke gua? Suka baper kalau pesan monyet. Nggak, maksudnya itu kan dia apa namanya tuh kalau kita datang tuh kan suka dikasih makan loh. Iya. Mungkin monyet tekan panjang lah atau kayak gimana. Jadi dia untuk jiwa survive-nya dia di luar itu dia udah berkurang. Cuy. Karena dimanja Makanya, ya? makanya dia kan ada tuh sampai ngejarah-jarah banget tau nggak? sampai Warung pinggir warung orang dan lain sebagainya. Jadi ya intinya yang gue pengenin sih nggak ya sederhana sih, kita sama-sama lah, sama-sama gitu ada awareness gitu terhadap lingkungan, bukan karena gue sok-sokan atau lebih apa ya kan, tapi ayolah gitu mulai dari sekarang pergunakan kebiasaan baik gitu, baik itu istilahnya sampah again sampah lagi dan lain sebagainya, penggunaan plastik ya kan, dan kita tetap nggak bosan-bosan sih buat ingatin itu. Walaupun gue dihujat se Indonesia Raya, tapi nggak apa-apa. Gue tetap akan menyerukan bahwa bagaimana cara kita berdisiplin dalam menggunakan produk plastik dan cara kita memperlakukan sampah. Jangan sampai lu seperti sampah masyarakat yang diperlakukan tidak semena-mena, right? Nah, gitulah ibaratnya. So guys, jadi hari ini gue maaf banget gitu ya kan atas semua yang kekurangan kita lakukan atau ucapan atau apapun gitu ya kan selama kita nge-vlog. Dari vlog pertama sampai vlog ke berapa sekarang? 9 ya kan. Jadi gue di sini say sorry, mengucapkan maaf gitu kalau seandainya ada kita salah kata, salah penyampaian gitu kan. Mohon kita juga minta masukan dari kalian gitu ya kan. Please leave in comment ya kan. Jadi kalian tinggalkan komennya gitu kan untuk kita bisa memperbaiki. Terus kita juga bisa mau menambah istilahnya kreativitas atau ilmu gitu ya kan. Karena di sini kita bukan mencari siapa yang lebih hebat sih atau siapa yang guruin siapa gitu, tapi kita memang keep learning together, right? Nah gitu. Jadi dan tentu juga tetap mengucapkan say thanks, mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang dukung gue, yang support kita di channel kita Kumayan Cuci. Gue nggak tahu lagi deh gitu kan, tanpa kalian juga ya istilahnya channel gue juga istilahnya tetap gitu-gitu aja ya, walaupun sekarang kita merangkak nah tapi ya kita berusaha terus gitu karena tujuan kita adalah bagus, kita adalah baik gitu ya, semoga aja semuanya berjalan baik gitu ya kan. So guys, jadi tetap aja apa cuy, keep watching in my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang belum subscribe segera ya. Oke. Terus kalau ada yang pengen tahu video kita selanjutnya, nyalain loncengnya. Oke. Aku main 3G. It's your time.
air itu masih bagus. Nah, ini adalah bukti bahwa adanya mangrove ini menambah populasi ya. Dan dia mereka betah nih di sini. Kepiting-kepiting ini. Banyak kepitingnya guys nih. Tapi tetap ya itu apa sih? Itu sampah juga ya. Iya. Sampah plastik. Aduh. Ya tangan-tangan jahat nih kayak gini. Guys nih kepitingnya banyak banget. Pada keluar tuh. Itu yang warna putih-putih itu kepiting guys. Nah ini kan